kita sebagai manusia untuk menempati rumah kita gitu. Yang ku getarkan tempat ini ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ketik apa? Oh, biarin. Ini setan yang jalannya gitu. Awas kejadian. Gumpalan darah. Gumpalan darahnya di mana? Saya ingin mengingatkan Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan dan juga berbagi manfaat. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجعل سلطان الذي وجل ونil الكريم وجل وجهه الكريم ولي الكلمات التامات ودعوات مستجابة عاقل يساني والحسيني من أنشل حكي عين قدرتي ونادرين عين الإنس والجن ويا الذين كفروا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإذ ذكر ربك في القرآن وحده ولو على ربك نفورا. Matanya buka ke Panglima, Mas. Zikir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Zikir, Pak. Zikir terus matanya ke Panglima. Ilahukum ilah wahidu wa fi ilaihi wa quwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Malaka Sulaiman bi barakati Sulaiman ila nasliki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, di channel kesayangan kita semua Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di depan sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah pasien kami yang bernama Mas Arul dan Mbak Riri. Mereka adalah sepasang pengantin baru. Tadinya mereka sudah datang ke klinik Mata Langit untuk
mengkonsultasikan masalah rumah. Katanya banyak gangguan yang terjadi di rumahnya. Namun saat tiba di klinik, Panglima memantau bahwa mereka berdua pun kena gangguan. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk diterapi juga di klinik Panglima Langit. Setelah mereka berdua diterapi, akhirnya mereka mengundang kami untuk datang ke rumahnya dan membersihkan rumah ini dari gangguan teror mistis yang selama ini dialami. Waktu itu datang ke klinik menceritakan bahwa yang diganggu bukan hanya pengantin baru ini saja. Mereka baru tinggal di sini sejak menikah 7 bulan yang lalu. Tapi sejak menikah itulah dan sejak pindah di rumah ini banyak gangguan dirasakan. Nah, Panglima, sebelum kita masuk menemui tuan rumah, bisa tolong dipantau nggak aura apa yang dirasakan Panglima ketika kita baru nyampe ke sini? Saya merasakan ada ratu ular di sini dan banyak sekali anak-anak ular yang terlihat di sekitar pekarangan ini ya. Jadi ratusan yang saya lihat anak ular itu dalam bayangan batin saya ini. Saya lihat lagi ada pocong berdiri di sudut situ. Saya ngeliat lagi di sudut sana tuh kayak ada makhluk seperti gorila. Ya, berbulu hitam besar bertaring, dan ada sosok perempuan yang bertaring, matanya merah menyala, dia kayak bertanduk, berkuping, jadi jenisnya siluman sih ya. Nah ini mulai nyetrum nih, mulai merinding. Apalagi yang terlihat? Dan mereka kayaknya nggak senang gitu dengan kedatangan kita saat ini. Ya. Sepertinya akan banyak sekali cerita yang akan disampaikan oleh tuan rumah. Mengingat kejadian ini bukan terjadi sekali dua kali, tapi sangat sering gitu. Bahkan di lingkungan sekitar sini pun pernah terjadi kesurupan massal. Nah, kita nanti akan mendengarkan lebih jauh cerita dari tuan rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, Mbak, Abang. Ini tuan rumahnya Mas Arul dan Mbak Riri, pengantin baru. Boleh kita masuk? Boleh, silakan masuk. Terima kasih. Ya Sobat Mata Langit, kami sudah bersama dengan tuan rumahnya yaitu Mas Arul dan Mbak Riri. Ini sepasang pengantin baru nih yang sudah menempati rumah ini sekitar berapa? 7 bulan ya? 8 bulan, kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Dan sejak menempati rumah ini banyak kejadian di luar nalar yang dirasakan. Bisa diceritakan Mas apa yang dirasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk mengundang Mata Langit kemarin? Ya, jadi setelah kebetulan saya Februari nikah, jadi Maret saya nempati rumah ini. Dan memang rumah yang saya beli ini sudah hampir 1 tahun ini kosong, mungkin hanya dibersihkan aja. Dan saya tempati bulan Maret, dan bulan Maret pula saya udah mulai sering sakit-sakitan dan sampai sekarang belum kunjung sembuh. Lalu kejadian lain juga, orang tua saya pada saat main ke sini kayak ada yang narik dari tangga. Cuman orang tua saya kebetulan masih kuat, akhirnya nggak jatuh. Sedangkan nenek istri saya karena mungkin sudah agak berumur, pada saat dijorokin juga akhirnya terguling sampai bawah. Jadi lumayan cukup tinggi, mungkin ada sekitar 3 meteran, terguling dari tangga. Dan yang terakhir, adik saya juga sempat tidur di sini dicekek sama sosok perempuan terusnya. Jadi banyak sebenarnya gangguannya. Jadi makanya saya memutuskan dengan istri mencoba memanggil Mata Langit dengan harapan masalah kita sih bisa selesai berdua. Katanya Mbak juga keguguran ya? Iya, pas usia 7 minggu. Waktu itu ada keluhan apa pas keguguran itu? Awalnya sih sakit ya. Awalnya sakit ya. Sakit. Ya nggak ada tanda-tanda sih. Tiba-tiba pas mau kontrol, dokter bilang nggak berkembang gitu. Jadi mau nggak mau harus dikeluarkan. Oh gitu. Kalau nenek, katanya nenek pernah jatuh dari tangga ya? Gimana ceritanya, Nek? Nenek lagi ngepel, jadi mundur jalannya, terus lewat mau nginjak udah ini belum nyampe, jadi langsung Nek nggak keburu megang itu, iya nggak keburu megang, langsung jatuh, guling sampai ke bawah. Sampai pelipisnya sobek. Mana ada fotonya yang di handphonenya ini? Saya lihat aja nih. Nah ini foto kejadiannya. Geser. Ini tangan kiri nenek ya? Iya. Oh, sampai memar begini.
Tuh. Sampai pada biru-biru nih. Tuh, ini nih yang sobek nih, pelipisnya nenek yang sebelah kiri. Tuh, kasihan lah. Tuh, punggungnya juga ya, Nek? Iya. Ayahnya Mas. Ayah saya kebetulan 2 kali. Jadi pada saat awal-awal kita mau tempatin rumah ini, itu awalnya ada kelebatan lewat putih. Nggak lama ayah saya mungkin agak kesel karena ayah saya saat itu bersih-bersih. Ayah saya ngelontar kalimat-kalimat yang nggak sopan, mungkin akhirnya dia nggak berkenan, dijorokin ayah saya dari belakang. Akhirnya ayah saya cuma masih refleks megang tiang tangga kayak gitu. Nah cuman yang terakhir 2 minggu yang lalu, karena rumah saya mungkin musim hujan di sini, nah saya sama ayah saya lagi loteng plafon. Nah entah kenapa ayah saya merasa dari bawah tuh ada yang narik, jadi dari tangga tuh jatuh juga, dan jatuhnya cukup ya, catnya bertumpahan ke badan, terus kakinya juga agak berdarah karena ketiban tangganya juga tangga lumayan agak berat. Dan di sini pun sebenarnya banyak, khususnya di tangga. Jadi pembantu saya kebetulan memang pulang hari. Nah itu udah hampir 3 kali, kayak hampir mau kepleset di situ, kayak entah ada yang narik atau enggak. Pokoknya dia berpikir tuh kayaknya mestinya tangga ini anak tangganya di sini tiba-tiba kayak diaburkan gitu. Nah itu, terus teman ibu saya juga kurang lebih sama, hampir jatuh juga. Jadi udah cukup banyak sih di tangga Insiden banyak ya. Dan rata-rata yang diganggu orang yang datang ya, bukan ya Mas orang yang datang. Saya sih sama istri alhamdulillah sampai saat ini secara ngelihat diganggu enggak. Cuman saya berpikir kok saya semenjak nempati rumah ini sakit saya nggak kunjung sembuh. Apa yang dirasakan sakitnya itu? Sesak napas aja. Saya udah berobat hampir 5 kali rumah sakit. Dokter saya coba cari segala macam, ya alasannya reason diagnosanya hanya lambung. Sempat saya tanya kok lambung tapi saya nggak sembuh-sembuh ya. Segala macam obat udah saya coba konsumsi tapi belum kunjung sembuh. Jadi hampir semua dokter, malah ada yang dokter, kebetulan ada yang dokter mendiagnosa, ada yang saya batu empedu, ada yang saya flek paru-paru. Jadi cuman semua hampir keputusan dokter sih memang dibilang lambung sih kayak gitu. Nah kalau Panglima Panto, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mas Arul ini? Ya kalau saya lihat memang pengaruh sesak napas itu dari Makhluk yang ada di makhluk sini. astral yang berada di sini ya, karena sebenarnya kan ini kayak berasap, saya lihat kayak berkabut, jadi sesak di paru-paru. Iya, saya juga ngerasain. Secara mata batin ya saya lihat. Habis itu ada efek terganggunya juga, janin tidak berkembang di dalam rahim Mbak Riri. Hiburannya tuh ada hubungannya dengan sesak itu. Iya, biasanya kalau rumah ada gangguan makhluk astral itu berefek ke kesehatan kita gitu. Umumnya seperti itu. Gitu. Apalagi kita lagi hamil muda, itu bahaya sekali. Apalagi yang ya buktinya tadinya kita nggak kenapa-kenapa ya, sehat ya, tiba-tiba sesek, nenek jatuh dari tangga, bapaknya Mas sendiri lagi ngecat jatuh juga, banyak yang bertamu juga mau jatuh-jatuh mulu. Jadi ada apa sih kalau begitu kan, itu tanda tanya gitu. Secara kita bilang akal sehat dan normal kita kan, kalau insiden sekali udahlah oke lah, kecelakaan. Tapi kalau insiden berkali-kali kan kayak seperti makan tumbal, kayak nyari tumbal sesuatu yang menyelakai orang gitu. Itu kan udah nggak bener gitu. Ada apa ini sebenarnya kan begitu. Jadi saya lihat memang ada sosok yang nggak baik gitu yang berdiam di sini gitu, dan ingin membuat ini sebuah istananya gitu. Ya nggak bisa lah, ini kan memang haknya Mas sebagai manusia, haknya kita sebagai manusia untuk menempati rumah kita gitu. Kalau mau apa kau? Mau apa? Tunggu, tanya dulu Bang. Kenapa? Siapa kamu? Apa? Aku juga punya hak. Siapa kamu? Geser, Jangan geser, tiba-tiba. geser. Geserin dulu Mas, kamu. Geserin dulu Mas. Kenapa? Kau siapa? Kau siapa? Kenapa kamu tiba-tiba masuk marah-marah? Kita kan lagi ngobrol. Kenapa? Udahin. Tenang, Nek. Karena ini tempat. Hadap mukamu ke aku. Angkat mukamu. Lihat muka Panglima. Angkat mukamu. Duduk, nggak apa-apa Mas, tenang aja. Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu keluarga kami? Karena ini tempat kami. Bukan. Ini kampung kami. Kok bisa kamu bilang kampung kami? Sebelum adanya bangsa kamu, kami dahulu
sudah bertempat di tanah ini. Maksud kamu kampung ini? Lalu kau merampas. Mereka nggak merampas, mereka beli. Beli dengan tunai, dengan mahar. Di antara kami manusia, benar kan? Iya, betul. Dia tidak Dunia merampas. kita berbeda, dunia kamu sama dunia kami berbeda. Ini hak kami, hak Mas ini untuk menempati ini. Beliau udah beli rumah ini, bertinggal sama istrinya. Kalian tidak ada hak untuk mengganggu, walaupun ini kampung kalian. Kalian berada di alammu, kamu berada di dalammu. Tapi tidak seenaknya kalian menginjak-injak rumah kami. Seenak-enaknya menginjak bagaimana? Ini alam dunia kami. Ini alam dunia kami. Kamu bilang kampung, berarti di sini ada banyak sosok. Kunci dulu, kabur. Apa aja sosoknya sebutkan? Banyak, bahkan berdesak-desakan di kampung kami. Beda dengan kalian. Bagaimana bedanya? Coba. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya karena ini sudah meresahkan bukan hanya penghuni rumah ini tapi juga warga di sekitar sini. Kenapa Dan waktu itu? kalian juga meresahkan. Kami bukan mereka. Makanya kami mengganggu kalian. Oh, karena kalian udah duluan mengganggu, makanya kita sampai di sini. Kalian ingin hidup tenang. Ya, Kami iyalah. juga ingin hidup tenang. Ya, kami salah apa sama kalian semua di sini? Saya toh ingin hidup bahagia di sini. Kita hidup berdampingan. Iya. Jadi apa masalahnya apa? Apa masalahnya? Kalau kau paham, manusia tidak sembarangan. Seenaknya. Seenaknya apa seenaknya? Kalian yang seenaknya mengganggu kami. Kalian yang seenaknya. Maksud kamu senang itu seperti apa? Jelaskan. Apa maksudnya? Seenaknya apa? Banyak bangsa kami yang mati dengan ulah-ulah kalian. Mati apa? Mereka kan nggak ada merasa mengganggu kalian. Emang ada buat apa? Mereka baik-baik kok kemari masuk. Bahkan rumah ini udah lama dibeli sebelum mereka mau masuk kemari. Apa salahnya? Coba ceritakan. Apa? Kamu Justru bilang- kalian sudah berbuat salah berkali-kali. Kalian tahu sebelumnya Ya. di sini itu apa? Apa di sini? Kalian seenaknya membabi buta, Ceritakanlah. menebang Menebang. rumah kami. Oh, di sini dulunya ada pohon. Banyak pohon di sini. Oh, jadi kalian tinggal di pohon-pohon itu yang dibilang. Di sini pepohonan rindang. Bangsa kalian seenaknya membabi buta. Mungkin yang dimaksud pengembangnya kali. Iya, tapi kan mereka nggak bersalah yang ini, yang menempati rumah ini. Iya. Ya, Kok mereka yang jadi sasaran gitu? Siapa yang berbuat salah? Siapa yang jadi sasarannya? Jangan yang berbuat salah siapa, yang kalian hukum siapa? Itu kan tidak adil namanya. dan kalian juga tidak adil. Anak-anak kami pun banyak yang telah mati Kenapa matinya? karena ulah kalian menghancurkan rumah-rumah kami. Karena alam-alam ini adalah sebagian rumah kami. Kenapa kalian nggak pindah saja? Kami dahulu yang di sini. Kenapa kalian tidak pindah saja? Ya, ini kan alam kami, alam manusia. Alam manusia. Menurut kamu, seharusnya sebelum menempati tempat ini harus gimana? Menurutmu, pengen tahu. Kalian harusnya permisi dan tidak seenaknya. Memangnya developernya nggak permisi waktu itu? Hanya beberapa kepala yang dipendam, tapi itu tidak sebanding. Maksudmu kepala dipendam? Tumbal? Kamu minta tumbal? Udah nggak bener dong kalau begitu. Dahulu hanya beberapa kepala yang dipendam, tapi itu tidak sebanding, tidak mencukupi syarat, tidak memenuhi jumlah. Kami minta 7 kepala 7 kepala apa? kerbau hitam. Oh, berarti pada saat itu ada perjanjian dengan bangsa kalian kayak gitu. Kan itu nggak tahu menau ini Mas Arul Tapi dan mereka keluarganya. meremehkan bangsa kami. Jadi jangan salahkan kami.
jika mengganggu bangsa kalian. Nggak bisa, kamu tetap salah. Mas Aru dan keluarganya nggak tahu apa-apa. Itu bukan urusan dia. Sekarang saya mau tanya, siapa yang dorong nenek dari tangga? Itu bukan ulahku. Ini kenapa rumah ini jadi sasaran? Kenapa rumah ini jadi sasaran? Bukan hanya di rumah ini saja. Jadi Hampir setiap rumah ini selalu diganggu. Karena tanah ini adalah kampung kami. kenapa kalian bisa banyak di sini? Kan di kampung-kampung lain juga banyak perumahan-perumahan. Kenapa di sini bisa banyak kalian? Sama seperti kalian yang bisa berkembang biak. Tapi kalian udah banyak membuat kerugian di sini. Di rumah lain juga ada gangguan. Tapi kenapa rumah ini yang gangguannya nggak berhenti-berhenti? Karena memang di perumahan ini hampir semuanya sempat diganggu, dan beberapa bulan yang lalu malah di perumahan ini ada kesurupan massal hampir setiap malam Jumat. Kesurupan massal? Coba Itu yang kesurupan siapa aja? Kesurupan massal. Ada yang habis kesurupan berhenti lagi, kesurupan lagi. Ada sekitar 3-4 orang. gonta-ganti gitu. Gonta-ganti. Beda-beda rumah juga kena semua rata apa gimana? Beda-beda rumah. Tiga Beda-beda. orang itu rumah. dari beberapa rumah gitu. Ya, dari beberapa rumah. Ulah siapa itu? Itu ulah bangsa kami. Kenapa Karena melakukan? kami juga ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar ada. Ya tahu, emang semua orang tahu kalian ada. Walaupun tidak terlihat, tapi kami nyata. Mau nunjukin eksistensinya. Iya, Tapi kenapa di rumah lain udah selesai, di rumah kami belum selesai ya gangguannya? Ada apa ya? jika kau ingin membuat perjanjian akan baik-baik saja. Maksud kamu perjanjian seperti apa? Sediakanlah sesaji untuk kami hanya dalam 1 minggu 1 hari. Biarkan kami menikmati hasil dari kalian dan kita akan hidup berdampingan. Udah nggak benar kalau minta sesaji. Emangnya minta sesaji Emang apa? sajinya apa? Di malam pertama, Apa itu? sediakan kami ayam hitam. Yang cemani. Terus Ya, Malam kedua. malam kedua hanya kopi pahit, teh pahit, kembang, telur putih, kau rebus. Malam ketiga. Lakukan seperti malam kedua. Tuh, ayam hitam lagi. Oh, kopi lagi. Terus Malam keempat. Hanya dalam 1 minggu 1 hari kau hanya melakukan. dalam 1 minggu Dan di itu malam sehari. pertama itu hanya pengganti jika kau tidak ingin keluarga kalian menjadi hisapan untuk kami. Darah-darah kalian untuk pemanis rasa kami. Berarti benar kata Panglima, makhluk kalian tuh makhluk penghisap darah ya? Jahat dong. Kamu muslim bukan? Jika kau Kamu muslim apa kafir? Saya tanya. tidak ada muslim, tidak ada kafir, Nggak punya agama. Jadi, gak punya agama kamu? Kamu yang ada kehidupan di bangsa kami. Siapa bilang? Itu kan Yang karang-karanganmu. abadi. kehidupan abadi. Itu kan karang-karangan kamu. Kamu iblis berarti ya? Setan kamu ya? Saya pengen tahu dulu yang bikin Mbak Riri keguguran siapa? Siapa yang buat janin yang gak berkembang? Bukan saja, cukup mudah Soal perjanjian kau belakangan. mencari ayam hitam. Kayaknya sih nggak bakalan kita ikutin itu. Saya Tidak pengen tahu dulu sulit kau penyebabnya. mencarinya. Saya pengen tahu. Tidak sulit kau melakukannya. Di setiap 1 malam dalam 1 minggu. Malam apa itu maunya kamu? Di setiap hari Kamis
Malam Jumat. Menjelang maghrib, kau sediakan di sudut. Di sudut mana? Pojok rumahmu. Di depan apa belakang? Kau taruh di belakang. Di belakang. Kalau seandainya kami nggak mau gimana? Aliran darah kalian menjadi pemanis rasa untuk kami. Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik darah kalian yang buat pemanis kami gimana? Darahmu buat pemanis aku gimana? Kalau dibalik? Tak semudah kau berbicara. Coba kamu lihat muka Panglima ngomongnya, coba. Berani nggak? Coba angkat mukamu, hadapkan ke aku. Coba. Aku memang seperti ini. Seperti ini. Emang sosok kamu wujudnya seperti apa? Wujudku hitam. Tanduk. Tinggi, besar. Kau sudah mengetahui. Kamu pernah lihat ya, Mas? Oh, nenek yang pernah lihat. Kamu yang pernah dilihat sama nenek? Iya. Lihat wajah nenek. Nenek pernah lihat ya? Iya. Waktu di mana, Nek? Di mimpi ya. Oh, kamu datengin nenek di mimpi. Untung saja tidak kubuat lumpuh itu nenek tua. Enak aja kamu ngomong kayak gitu, Kak, sopan. Kalau kau lumpuhkan gimana? Mau? Mau ku rantai, ku cambuk mau kakimu, tanganmu mau? Ada belas kasih ya, nggak kasih Mau. gitu lihat nenek. Cukup lancang kalian bicara. Lancang, aku lancang memang. Mau melawan saya? Lebih baik kau mundur. Mau lawan saya? Lebih baik kau mundur sebelum kau terlempar. Kau panggil semua yang ada di sini. Kau panggil semua. Lawan aku. Kau Emang panggil. kamu sebagai ketuanya di sini ya? Ya, udah mendidih darahku dari mau jalan tadi kemari ya. Biar kau tahu ya. Iya. Ya, yang ku getarkan tempat ini ya. Sudah kukirim energi perang kami. Sudah tahu aku. Ya, Panglima dari tadi Sudah tahu. panas tuh. Kamu rupanya tuh kerjaanmu. Untung Panglima sabar. Kalian coba mengusik kami. Kami tidak akan mengusik kamu kalau kamu nggak mengusik bangsa kami. Kamu mau kabur ya? Jangan takut ya? mundur kamu kalau kamu berani. Tatap sini. Apa sosok selain kamu? Ada siluman ular. Belum pernah rasa. Sebelum kau melawan Dewi Ular, Oh, dari Kau panggil. kai dulu. Kau panggil. Langkai dulu apa? Aku si bulu hitam. Oh, sudah ku cambuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innama amruhu iza ra'an ayyakula lahu kun fayakun wa qul jal haq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahukan wa najlu minal qawm. Semua itu. Kenapa kamu ganggu adik saya? Jangan takut kamu sama takut, setan. Dinda. Jangan takut sama setan, ada saya. Apa salah Dinda? Kenapa kamu cekek dia? Tenang, kita jagain. Udah nggak usah kesana-sana tangannya. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Nih, pegang tangan saya nih. Panglima aja tuh sana cekek. Berani nggak? Kenapa nggak mau dipegang tangan saya? Kenapa tangan saya nggak mau dipegang? Kenapa? Kamu nggak berani kalau sama Panglima? Kenapa kamu tidak mau pegang tangan saya? Ngapain kamu naik di situ? Biarin. Duduk bahaya. Ini. Biarin. Takut ini Biarin. kena akuarium. Enggak.
Gak usah banyak gaya, kamu jawab aja pertanyaan Kenapa kamu kami. pegang tangan saya? Ini saya udah memberikan tangan saya untukmu. Ini saya udah berikan tangan saya untukmu. Kok ketawa? Kenapa kamu tidak mau? Jangan rusak barang orang. Duh. Terpecah lagi nih. Turunin. Oh, astagfirullahaladzim. Disimpan dulu. Kenapa? Saya udah memberikan tangan saya nih. Ayo turun sini. Ayo turun. Kamu jaga sebentar. Ayo turun sini. Simpan dulu. Ayo sini turun. Ayo sini turun. Ayo sini turun. Oh, enggak, dia kayak suka sama Panglima tuh kayaknya. Ayo turun sini. Dia malu-malu gimana gitu Ayo. tuh kan. Kayak orang jatuh cinta gitu Panglima. Ayo. Kamu jangan pukul-pukul rumah orang, bahaya. Ayo gitu. sini turun. Duduk sini. Siapa kamu sebenarnya? Duduk. Coba turun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Udah, kamu Kenapa duduk kamu- aja duduk manis, jangan banyak gerak. Kenapa kamu mengganggu Kan orang-orang ini? membahayakan. Kenapa? Raganya Ismi, udah sini. Jangan bikin takut Dinda kamu. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Jawab aja. Kamu ngapain di rumah ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Nggak usah takut. Sama makin takut makin diganggu. Lebih bagus berani. Kayaknya dia malu lihat Panglima tuh. Kenapa kamu mengganggu mereka? Kenapa? Jawab Hah? aja. Kenapa kamu mengganggu mereka? Coba sini lihat wajahnya ke saya. Kenapa kamu mengganggu mereka? Kayak dia lagi ini. Kau ini naik lampir nih. Oh, beda sosok Panglima. Naik lampir. Kan siluman ular ini. Yang tadi yang pertama yang Dinda itu sama teman. Ini minyak lampir yang makan darah. Coba ngomong aja baik-baik sini loh, nggak usah bikin takut Kenapa kalian mengganggu? penghuni rumah ini. Coba mau kalian apa? Gak mau ada cahaya dia. Kenapa kalian mengganggu? Apa? Matikan. Kan katanya lampunya nggak bisa. Biarin jangan diadang, biarin. Biarin, lepasin aja, biarin. Aduh, kamu ini terlalu banyak Ini gaya ngobrol. kalau di film-film kan ada suster ngesot, kalau ini nenek ngesot. Kenapa mengganggu mereka? Apa alasannya? Sebelum kalian diciptakan, kami pun diciptakan untuk diberikan keleluasaan menempati bumi ini, tanah ini yang ditempati oleh kalian, dan ini adalah perkampungan kami. Lantas? Sampai kapanpun, dan di sini titik. Titik apa? Titik apa? Titik apa? Oh, biarin. Ini setan yang jalannya gitu. Ini membahayakan Ismi kalau gini caranya nih. Ngomong aja, nggak usah pakai banyak. Udah sana aja, biar sana. Nenek pindah ke sana, Pindah sana, Nek. Nek. Pindah ke sofa sana, Nek. Bawa tenang aja, nggak usah takut. Mama lu begini nggak usah takut. Nanti makin menjadi-jadi dia. Biarin. Mau kita tengok dia maunya sampai di mana. Jadi Kamu tinggal jawab tadi apa aja. tadi? Kenapa Setelah kamu ciptain ganggu? apa tadi? Setelah diciptain apa tadi? Tadi udah diciptain, kamu udah diciptakan duluan. Nah lantas kalau kamu setelah udah diciptakan duluan, kamu kan harus menghormati kami manusia sebagai khalifah di bumi ini. Iya kan? Kami khalifah di muka bumi ini.
walaupun kalian yang Tuhan diciptakan. Siapa yang membuat Mbak Riri keguguran? Siapa? Kamu. Bagus ya rambutnya kalau gitu ya. Riri. Kenapa Riri? Teteh. Siapa Teteh? Oh. Yang Kenapa? Teteh siapa? Mana anakmu? Maksud kamu apa? Darahmu sangat manis. Oh, berarti kamu yang bikin keguguran karena suka sama darahnya Mbak Riri. Kau tahu gumpalan darahmu. Kan? Dia yang bikin keguguran, gumpalan darahnya dimakan sama dia. Mau lagi? Aku tunggu janin berikut. Enak aja mau lagi katanya. Enggak. Kenapa sekeji itu? Kenapa sekejam itu kamu? Kalian pun kejam. Emang apa kesalahan kami itu apa? Hancurkan istanaku. Di Tapi mana? kan bukan mereka yang hancurkan. Tapi Kan bukan ini mereka yang ulah. hancurkan. Kenapa mereka yang jadi sasarannya? Siapa yang berbuat salah? Siapa yang kena hukum? Ini nggak adil loh kayak begitu. Jangan bicara tidak adil. Jadi bicara apa? Kalau saya pecahkan kepalamu adil nggak? Silakan. Bener. Ini bukan ragaku. Hah? Pecahkan saya. Saya bisa memecahkan walaupun bukan di raga ini. Mau coba? Tapi ini Mau coba sama saya? Ini ulah bangsamu. Mau coba sama saya? Ini ulah bangsamu. Bangsa manusia. Tapi kan bukan mereka. Tidak peduli. Oke kalau begitu caranya. Saya pun nggak peduli. Saya hanya menunjukkan kepada kalian siapa yang tidak menghormati bangsa kami. Ini pembalasan. Lu, kamu minta dihormati seperti apa? Karena kami patut untuk dihormati. Nggak ada penghormatan bagi saya. Bagimu silakan. Tidak ada. Silakan. Tidak ada urusan. Saya tidak peduli kamu hormati saya atau tidak. Tapi yang lain, saya tahu siapa kamu. Oh, Saya juga tahu siapa kamu. Kamu jangan menghukum yang tidak bersalah. Kalau kita menghukum bangsa kamu yang tidak kalian tidak merasa bersalah, merasa terhukum, kalian marah. Hancur. keluargamu. Ya keluarga mereka kan hancur juga kalau kalian buat. Yang Bagaimana jatuh. perasaanmu jika keluargamu hancur? Hancur gimana? Tapi kan Ceritain. bukan mereka yang hancurkan. Saya pengen tahu hancurnya itu seperti apa kalau di bangsa kalian tuh. Mau tahu hancurnya seperti apa? Iya. Mati, Gara-gara apa Mati. matinya? tertindas, terbelah, terbakar. Terbelah, terbakar. Siapa yang melakukan itu? Nah, siapa yang melakukan, siapa yang jadi sasarannya sekarang? Tapi itu bangsa kalian, manusia. Oh, nggak bisa. Ya, jadi kalau ada bangsa jin yang melakukan kesalahan sama kami sama ratakan, mau kalian? Silakan. Mau. Mau. Jangan banyak bicara kamu. Bukan urusanku. Ini juga bukan urusanku. Kamu juga nggak boleh. Kau mengganggu. menginginkan saya bicara. Saya berbicara sesuai dengan apa yang kau bicarakan. Dan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Begitu juga aku. Ya sama. Saya punya Aku amarah. mau kalian semua di sini jangan mengganggu mereka. Apa bayaranmu? Bayarannya apapun. Benar. Bayarannya apapun. Kau yakin dengan perkataan? Kenapa? Hah? Memang kamu pengen dibayar apa? Mau Supaya dibayar nggak apa? mengganggu. Diam kau. Pengen tahu saya. Diam kau. Kenapa kau suruh aku Diam kau. Kamu nggak boleh. Diam kau. Kau tidak boleh. Diam. Aku tidak mau diam. Diam. Tidak mau. Mau apa kamu? Kamu pikir saya takut sama kamu? Kamu pikir saya takut sama kamu? Ayo, kamu ikut saya. Tidak. Ikut Tidak. kamu sini. Kamu ikut saya, ha? Allah Akbar. Singkirkan dia. Tidak suka saya. Saya juga tidak suka sama kamu. Oke, saya ikat dia. Apa? Kamu mau nanya apa tadi, Mas? Ini saya. Jangan diterima tangannya. Ntar kamu ditarik. Silakan. Silakan. Kamu nggak takut sama surat Yasin dia? Silakan. Mana bukumu? Berikan padaku.
Aku tidak takut dengan bukumu. Hah? Apa? Buku Yasin, buku Al-Quran, berikan padaku. Aku tidak takut. Kenapa kamu nggak takut sama Al-Quran? Untuk apa aku takut dengan lembar kertas? Mas, kamu tadi mau nanya apa? Tahan. Apa? Ini jadi apapun ceritanya, apapun alasannya, kalian tidak boleh mengganggu mereka lagi yang ada di sini. Paham? Sudah cukup penderitaan keluarga ini. Udah cukup. Udah cukup apa yang kalian lakukan selama ini terhadap mereka, yang mungkin kalian menganggap kalian tertindas, terbakar, terbunuh, apalah namanya, itu sudah dirasakan sama mereka. Gangguan kalian, penindasan kalian, udah dirasakan, udah cukup sampai detik ini udah cukup. Kalian Tidak ada angkat lagi. kaki. Apa? Tidak ada bayaran apapun, Tidak mau. tidak ada upah apapun, tidak ada sajen apapun. Aku tidak perlu sajen. Aku tidak perlu itu. Kami tidak memenuhi permintaan apapun dan persyaratan apapun tanpa syarat. Urusannya sama saya. Aku senang berurusan denganmu. Ya, udah banyak makhluk kayak kamu berurusan dengan saya, udah banyak. Bukan satu. Udah jutaan. Bukan ratusan, bukan ribuan lagi, udah jutaan. Mau jenis apapun. Nggak perlu kuceritakan, kau udah tahu. Mereka yang berada di rumah ini tidak pernah mengganggu kalian. Jadi kalian jangan mengganggu mereka. Udah, titik. Tidak ada alasan apapun. Kok kamu jadi lemah gitu sih? Kenapa? Anakku, putriku, rajaku, semua terbakar, semua tersayat tetesan darah. Anakku. Ya, tapi kan bukan mereka. Anakmu terbakar. Apa yang Kan terjadi bukan saat mereka itu? yang melakukan. Pengen tahu Kenapa dulu kamu kamu, menuntut balas mereka? Pengen tahu apa yang dirasakan Saya juga nggak dia? terima begitu. Yang dirasakan oleh keluargamu apa saat itu? Apa yang terjadi sebelum rumah ini dibangun? Coba ceritakan. Tahu, banyak sekali pohon beringin di tempat ini. Iya, banyak pohon beringin dulu. Dulu pohon beringin atau belimbing? Beringin, Beringin. belimbing. Oh, ada belimbing, ada beringin. Tahu, banyak sekali seekor ular berkeliaran. Banyak ular berkeliaran katanya. Saat itu terus apa yang terjadi? Di sini adalah tempat kehidupan kami. Tenang. Ketika tanah ini jatuh di tangan seseorang, tempat ini telah mengusir kehidupan kami. Ya, tapi ini kan alam manusia. Kalian kan berdampingan sama kami. Kalau toh kami memang mau menempati tempat ini, itu kan kami punya hak juga untuk menempati. Dendamku menjadi amarahku. Tidak peduli siapapun yang melakukannya. Setiap orang yang berada di tempat ini, saya puas jika dia merasa terganggu. Tapi kan udah cukup gangguan kalian. Masa kamu belum puas juga? Sudah berbulan-bulan loh Neneknya kalian udah mengganggu. sobek pelipisnya, bapaknya kakinya berdarah, istrinya keguguran, adiknya dicekek. Apalagi dianya sakit-sakitan, Mas Arul. Apalagi mau gimana lagi? Kurang apa lagi udah seperti itu? Semua udah kamu ganggu. Saya ingin semua pergi. Semua pergi? Mana bisa semua pergi? Mana bisa? Pergi sepi. Hanya dendam kepada siapapun. Hidupku penuh dengan kebencian. Kamu setan berarti. Penuh dengan kebencian. Ya, Memang kalau setan memang
urusannya sama saya. Harus di Umi hanguskan kamu berarti ini. Kenapa? Nggak apa-apa kalau mau ngajak perang nggak apa-apa. Ya, saya mau tanya. Ini kan gangguan bukan hanya di rumah ini ya, Mas ya? Iya. Di banyak beberapa rumah. Kenapa yang di sini nggak bisa-bisa? Mengatakan sinilah tempat terakhir yang kalian huni. Tempat terakhir yang kalian huni? Saya tempat hunian terakhir emang di sini. Maksudnya gimana? Dari beberapa rumah yang udah ditinggalin, saya kan baru tinggalin kan Februari kemarin. Sedangkan di sini udah 3 tahun, 2 tahun. Saya terakhir. Maksudnya penghuni terbaru gitu di Iya, sini. penghuni Itu maksud kamu? Iya. Penghuni terakhir masnya berarti yang menempati rumah di komplek ini semua. Saya Warga yang paling baru ya memang di sini. Gitu. Jadi maksudnya karena masih baru itu giliran mereka diganggu gitu. Karena yang lain sudah diganggu duluan gitu. Jadi lantas mau sampai kapan ganggu? Pegang. Apa? Kenapa tiba-tiba kamu sedih? Tobat aja kamu ya. Ngucap 2 kalimat syahadat ya. Ikut aku ya. Daripada kamu dibakar, pilih Iya. mana? Tobat ya. Sini tangannya biar Ntar dulu Bang Lima, dia pengen cerita kayaknya nih. Karena dia berubah nih. Tobat kamu. Terus yang garang kok tiba-tiba kayak malu-malu kucing Insaf gitu sih. kamu, tobat ya. Jangan ngeganggu lagi. Ya. Satu syarat, Harus baik. Dengan satu syarat katanya. Apa syaratnya? jangan kau usir yang tersisa di tempat ini. Kau harus menyediakan mereka tempat yang layak. Tapi ditobatkan semua. Masuk Islam. Dan jangan ganggu lagi. Jadi jin muslim. Belajar ngaji, belajar sholat. Biasa suruh jemput. Kamu pilih mana? Pilih dibakar atau pilih insaf? Biar dijemput di tempat yang layak. Kalian belajar agama di sana. Belajar agama Islam, sholat, mengaji, taubat. Jangan lihat ke sana, ada apa sana? Biar saya panggil. Saya dari sana, suruh jemput. Mau? Apakah aman untuk kami? Aman, kamu lihatlah sendiri dulu di sana. Udah banyak yang saya kirim ke sana. Di sana tempatnya tenang, layak, adem, dingin, damai. Kenapa? Kamu mau menyampaikan apa? Kamu udah lihat kan, tempatnya tenang kan? Cocok untuk bangsamu. Ramai teman-temanmu yang di sana. Banyak juga yang baru belajar. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Iya, Siapa? apa yang mau bilang? Allah Akbar. Bukan ngagetin. Apa? Nggak apa-apa. Jangan bikin Udah. Apa? Mau nyampaikan apa? Udah nggak usah takut, nggak apa-apa. Dia mau nyampaikan. Apa? Mau ngomong bicara apa? Ayo, Bicara kalau mau apa? ngomong. Apa? Apa dia bilang? Maafkan. Maaf. Mau minta maaf dia. Mau minta maaf. Maafkan Nek. Iya. Iya. Kalau minta maaf tuh yang lembut, masa kayak gitu? Saya tidak bisa Dia nggak bisa lembut. Ini sosok yang berbeda. Iya, nenek maafkan, tapi jangan ngeganggu lagi ke keluarga nenek di sini. Taubat kalian. Harus tobat. Jangan ngeganggu-ganggu lagi. Nenek juga ini kan cucu semua. Yang ada di sini keluarga nenek semua. Sekarang mulai sekarang sampai ntar ke depannya jangan ngeganggu lagi. Ini alam kami. Aman. Kami mau Masing-masing. Udah mulai nyesel dia. Kamu menyesal. Jangan ganggu lagi. Tuh, nenek udah maafin kamu, asal kamu jangan ganggu lagi. Kamu mau janji nggak jangan ganggu keluarga ini lagi? Harus janji. Dinda. Dinda, Kenapa kamu Dinda? kamu mau ngomong apa sama Dinda? Pukul tanganku. Kenapa? Pukul tanganku katanya Dinda. Dinda udah maafin kok, Dinda bukan dia nggak mau pendendam yang balas. pengen balas, enggak. Kita nggak boleh dendam. Kamu yang cekek Dinda.
Kamu yang cekek Dinda bukan? Iya. Kamu ngikutin sampai rumah Mampang? Iya. Kenapa kamu ngikutin? Karena saya seusianya. Oh, kamu seusia Dinda. Cewek yang rambut pendek itu seusia Dinda. Apa maksudnya nyekek Dinda? Tidak suka awalnya. Awalnya tidak suka, terus? Karena ingin mencelakakannya. Oh, kurang ajar ya, karena ingin mencelakakannya katanya. Dia dibisikin pas di rumah. Apa dibisikin? Kan pas sebelumnya kan nginep di sini tuh kan pulang ke rumah yang satu. Nah di rumah yang satu nggak ada orang, aku sendiri. Terus pas nyampe rumah malam tidur sama posisi setengah 12 malam, kayak merem tapi kerep-kerep lagi. Tiba-tiba dia langsung kayak dek gitu kan. Terus bilang kalau kayak gitu ditanya kenapa sih, maunya apa? Aku tanya, mau lu apa sih? Sialan banget lu ngikutin gue mulu gitu. Terus tiba-tiba dia langsung bener-bener kayak di samping banget ngomong, aku ikutin kamu tapi kamu nggak bisa lihat aku, gitu, ketawa-tawa kenceng banget. Ngeledek. Kalau yang bikin sakit saya siapa? Nah tuh, yang buat sesak Yang napas. bikin buat saya sesak napas berbulan-bulan itu siapa? Ke dokter saya sudah berapa dokter nggak belum sembuh-sembuh. Kayak gitu. Napasnya susah. Coba napas, ngesek. Siapa yang bikin Mas Arul sakit? Saya hanya merasuki di aliran darahmu yang ada di dalam jantungmu. Biar apa? Saya yang menghambat paru-parumu. Tujuannya biar apa? Memang itulah tempat tinggalku. Selain di rumah ini bersama yang lain. Tapi tadi kamu sudah diusir sama Panglima kan? Waktu Mas Arul di terapi. Iya. Ini sosok yang berbeda lagi nih. Siapa kamu? Ini kecil kamu. Kamu siapa? Saya selalu berjalan-jalan. Mas atau Mbak sering dengar itu ada yang jalan? Iya. Iya. Guduk-guduk gitu. Kayak gitu. Jadi setiap saya ngobrol sama tetangga tuh kadang-kadang suka ada yang lihat tangga kayak duk duk duk. Saya juga beberapa kali duk duk duk. Cuma saya nggak mau bikin takut istri. Oh, itu kamu Tetangga kerjaanmu. juga dua rumah juga kayak gini. Kamu juga yang jalan di rumah tetangga? Kamu yang suka mainin bel nggak? Kamu suka mainin bel? Saya yang selalu menggerakkan benda di sini. Dorong pintu juga? Iya. Emang pintunya pernah nutup sendiri, buka sendiri? Buka sendiri. Terus apa lagi? Apa lagi yang sudah pernah kamu gerakan di sini? Sudah semuanya. Kalian tobat semua ya? Jadi semua sosok tadi udah Masuk Islam semua ya, tobat. Untuk kalimat sudah syahadat ya? melakukan pengakuan ya? Iya. Ada lagi nggak yang belum nongol, yang belum pengakuan dosa? Udah semua. Pemimpinnya siapa kalian? Aku. Kamu pemimpinnya? Kenapa? Kamu ajak anak buahmu kumpul di sini semua. Mau diboyong sama Panglima ke tempat yang lebih indah. Mau diislamkan biar kamu diampuni dosa-dosanya. Mau nggak? Kan semua tergantung pemimpinnya. Kenapa ngelihat kayak gitu ke Mas Arul? Saya punya salah. Saya punya salah nggak? Manusia itu selalu punya hawa nafsu. Jangan berkata saya punya salah, tidak. Memang ini bukan salahmu, tapi ini salah di antara bangsamu. Tapi Saya memang salah, tapi saya ingatkan kau, setiap apapun yang menimpamu, jangan pernah kau berkata saya salah apa.
Karena kalian manusia itu pasti ada salah. Tapi kenapa keluarga kami, keluarga saya yang semua kamu ganggu? Nenek sampai jatuh, istri saya sampai keguguran, saya sakit nggak sembuh-sembuh, adik saya dicekik, Ayahnya jatuh. ayah saya jatuh 2 kali, mama saya. Apakah saya pernah berbuat salah sama bangsa kamu? Saya nggak pernah berbuat salah, tapi kenapa saya seolah-olah jadi korban atas kesalahan manusia-manusia lain? Padahal saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya ingin tinggal damai di sini. Salah adalah kau menempatkan makhluk-makhluk yang lain di tempat ini bersama orang-orang yang kau bawa ke tempat ini. Maksudmu gimana? Menempatkan gimana? Maksudnya menempatkan seperti apa? Kau tidak sadar di antara orang yang kau bawa ke tempat ini, mereka pun membawa sebangsanya terhadap kami. Waktu Mas ngundang spiritual yang membersihkan, mereka juga bawa sosok-sosok jin itu kemari. Gitu ya maksudmu? Walaupun apapun keadaannya yang sudah terjadi demi dirimu. Iya. Kok demi Panglima? Saya minta maaf. Ya saya maafin, cuman saya harap jangan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Saya nggak mau nenek saya main ke sini diganggu, adik saya nginep di sini diganggu, saya sakit nggak sembuh-sembuh, nanti istri saya hamil keguguran lagi. Saya nggak mau, saya pengen hidup damai. Saya maafkan, tapi saya harap jangan ganggu lagi bangsa kami sekeluarga di sini. Ibu tua, Kenapa dengan nenek? maafkan. 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 Ulah si Iya, udah betung. dimaafin anak. Ulah siapa? Si betung. Si Betung namanya yang dorong nenek tuh. Hitam ya. Yang hitam tinggi ya? Kau bisa hidup tenang dan damai. Kau jaga keluargamu, Iya, saya pasti jaga keluarga tidak saya. sepertiku. Dia merasa tidak bisa menjaga keluarganya karena keluarganya waktu pembebasan tanah ini pada celaka. Jadi dia sedih, Ya, kami selaku bangsa manusia turut prihatin. mau mohon permintaan maaf juga, mungkin ada keteledoran bangsa kami. Ya kan mungkin. Jadi ya kita juga nggak tahu gitu ya. Karena kan nggak terlihat. Sama seperti kejadian ini. Kalian tahu, manusia sebelum kalian pun selalu menghargai kami. Bahkan Nabi pun menghormati semut yang terlihat kecil, tidak ada apa-apanya. Nabi pun menyuruh di antaranya untuk berhenti, untuk menghindari langkah kakinya di antara tumpukan kami. Kalian tahu, bahkan manusia yang kalian sebagai pemimpin pun sudah mengajarkan jika bangsa kami yang menjelma sebagai makhluk nyata di bumi ini menjelma seekor ular, jika kami diusik tidak bergerak sedikit pun, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Tapi kalian tidak punya hati membunuh kami. Kami pun sama seperti kalian, bangsa manusia. Kami pun sama mempunyai keluarga. Kami pun sama mempunyai kehidupan di bangsa kami. Ya itulah perlu adanya pengetahuan, ilmu. Jadi tidak semua manusia mempunyai pengetahuan seperti itu. Makanya mungkin dia bertindak senonoh, bertindak kasar dan bertindak semaunya. Tapi kalau dia paham, dia punya ilmu, dia pasti tahu etika. Ini kan karena nggak paham. Begitu juga mereka sekarang yang terjadi nggak paham nih ada gangguan apa di tempat ini.
pada berjatuhan, pada luka, pada macam-macam yang terjadi. Itu ketidaktahuan itu sulit kita apa ya kita bilangnya, kita bahas gitu, karena memang nggak tahu. Itulah namanya tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu sama dengan dikatakan kebodohan. Kebodohan itulah yang membuat kesesatan, membuat jadinya kemungkaran, membuat jadinya malah bahaya dan malah petaka gitu. Itulah perbedaannya yang mempunyai ilmu dan tidak mempunyai ilmu. Itu saja sih sebenarnya, kesalahpahaman sih ya yang mengakibatkan jadinya saling dendam gitu loh. Maafkan. Oke, ini keluarga Mas Sarul sudah memaafkan. Jadi kalian sekarang gimana, mau tobat? Mau insaf, mau masuk Islam? Biar dibantu Panglima. Iya. Mau ucap 2 kalimat syahadat. Ya Panglima. Iya. Ayo ulurkan tangan kamu kemari. Jubil lah hi minus syaitan. Ikhlas bacanya. Syaitan nirrojim, baca. Nirrojim. Bismillah Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ayo ikutin. Rasulullah. Amin ya Allah. Sadaqallahul azim. Pemirsa Mata Langit, barusan kita sudah melakukan mediumisasi, membongkar, menelisik lebih detail apa sebenarnya penyebab gangguan-gangguan yang berada di rumah Mas Sarul. Sekarang kita akan memageri dan membersihkan, mensterilkanlah dengan air doa ya. Kita akan lakukan. Mata Langit, kita sudah melakukan penyiraman di setiap ruangan, kamar utama,
kamar tamu, kamar mandi, dan ruang dapur dan ruang TV ya. Alhamdulillah saya sudah merasakan hawa yang nyaman, adem. Insya Allah ke depan aman ya Mas. Tidak ada gangguan lagi dan kita tetap kontrol, tetap kita monitor terus. Karena memang jin-jinnya tadi juga udah bertobat, udah ngaku salah, udah ngaku tidak mau mengganggu lagi. Tapi meskipun demikian kita tetap monitor, kita tetap jaga, kita tetap kontrol. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan penelusuran hari ini, sudah melakukan mediumisasi dan juga pembersihan serta pemagaran rumah Mas Arul, dan insya Allah gangguan gaib yang ada di rumah ini sudah sirna, begitu Panglima ya? Insya Allah. Nah Mas Arul, apa kesan-kesan yang dirasakan setelah melihat proses mediumisasi tadi? Ya, prosesnya cukup menegangkan karena banyak drama-drama yang terjadi dari tadi. Cuma insya Allah dengan kejadian hari ini semoga gangguan kedepannya udah nggak ada lagi sih, udah bersih insya Allah kayak gitu. Itu aja sih paling dari saya. Terus rasa penasaran yang selama ini menjadi tanda tanya, apakah sudah terjawab melalui proses mediumisasi? Ya, karena tadi beberapa di mediasi itu ada proses-proses pertanyaan lah, bisa saya bilang. Pertanyaan kenapa saya sakit nggak sembuh-sembuh, terus adik saya dicekik, terusnya nenek saya jatuh, ayah saya jatuh, terus istri saya yang paling penting keguguran. Ternyata prosesnya sebenarnya bukan hanya sekedar musibah, tapi memang ada faktor X-nya lah di dalamnya, yaitu ya gangguan-gangguan ini. Cuma udah terjawab semuanya sih di malam ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang selama ini nggak terjawab, akhirnya malam ini bisa terjawab. Saya cukup terima kasih lah atas bantuannya dari Mata Langit terutama khususnya. Jadi permasalahan saya insya Allah sudah cukup selesai lah ke depannya, nggak ada lagi masalah ini. Amin amin. Nah, kalau nenek nih yang sudah mengalami gangguan dan tadi sudah mendapatkan pengakuan dosa dari setannya dan bahkan minta maaf, apa perasaan nenek? Ya sekarang udah tenang, udah aman lah, udah dilaksanain permintaan cucu nenek. Ya mudah-mudahan kedepannya jangan ada apa-apa lagi. Itu aja dari nenek mah. Dinda gimana Dinda? Udah gak takut lagi kan? Udah mendingan lah. Kemarin kan takut banget itu kenapa dia nyakit, ternyata alasannya cuma gara-gara seusia sama nggak suka, nggak tahu padahal nggak sukanya gara-gara apa. Ya itu dia, karena dia satu komplotan itu nggak suka semua sama manusia yang ada di sini. Ya Mbak Riri, gimana kesan-kesannya setelah mediumisasi? Menegangkan sih Mbak. Aku takut dari banget. tadi kayak melipir terus nggak mau deket-deket. Ketakutan. Melipir nggak mau deket, padahal kan saya pengen Mbak Riri yang nanya-nanya gitu. Aku takut emang gak berani kayak gitu-gituan. Emang harapannya sih udah dibasmi sama Mata Langit, mudah-mudahan kedepannya aman. Amin. Terus saya juga bisa hamil lagi. Amin, amin. Terus gak ada kendala, insya Allah lancar gitu sih. Mudah-mudahan. Makasih Mbak. Ini terakhir nih Mas Arul, apa yang ingin disampaikan ke Panglima? Untuk Panglima Langit dan Mbak Ratna yang khususnya datang malam ini, saya mengucapkan sekeluarga lah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya malam ini. Ya semoga Panglima Langit dan Mbak Ratna selalu diberikan kesehatan kayak gitu, agar bisa membantu-bantu yang orang-orang yang seperti kita lah, kesulitan yang memang kita nggak ngerti harus kayak gimana kayak gitu. Nah itu sih paling harapan saya, sangat berterima kasih banyak lah bantuannya malam ini. Udah settingan ya? Enggak. Oh iya itu penting itu Tidak settingan. Acara Mata Langit ini no settingan, real apa yang terjadi, karena tadi di mediasi juga memang pernah beberapa kali yang kita rasakan di keluarga dengan mediasi menyampaikan itu ada benang merahnya lah, sinkron, benang merahnya ada, karena ada beberapa kejadian yang memang dialami, yang kayak tadi seperti adik saya bilang, Dinda ternyata ngikutin benar apa yang disampaikan, padahal saat ini adik saya tuh datang tadi agak telat, jadi belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Ternyata yang disampaikan Mbak Ismi dengan raga yang yang dialami ternyata sama seperti yang Dinda alami. Jadi sebenarnya ya no settingan lah, ini real apa adanya. Baik Panglima, sebelum kita berpisah, bisa tolong sampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Letak permasalahannya yang saya lihat itu adalah di awal yang terjadi ketidakpuasan dari makhluk astral itu sendiri, karena merasa istananya dihancurkan, anaknya terbunuh, suami istri dalam bangsa mereka terpecah belah, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang lumpuh, macam-macam. Jadi mereka menuntut balasnya jadi korban orang-orang tidak bersalah di sekitar sini. Sering terjadi kesurupan massal. Jadi ibaratnya tuh kayak mereka itu demonstrasi
tidak menerima gitu dengan sesuatu yang sudah terjadi di perkampungan mereka, perkampungan makhluk astral. Jadi anggapannya tadi ini perkampungan makhluk astral, perkampungan siluman ular beserta anak-anaknya, perkampungan makhluk-makhluk yang tinggi besar hitam berbulu, nenek-nenek tua, siluman. Dan jumlahnya banyak. Dan jumlahnya tuh di sini tuh, aduh, kayak perkampungan lah, namanya perkampungan tuh mungkin ratusan bahkan ya, seperti itu. Jadi semuanya tuh demonstrasi gitu, nggak terima jadi sasaran orang-orang yang nggak bersalah tinggal di sini. Tapi mereka mensamaratakan dengan menganggap ya itu bangsa manusia yang melakukan kami begini. Jadi kami balasnya ke bangsa manusia juga, walaupun yang merusak perkampungan kami, istana kami bukan orang-orang yang menempati rumah saat ini, tapi yang jadi sasaran malah yang saat ini. Makanya tadi saya coba mediasi, saya coba berbicara kasar sudah, berbicara ngajak perang sudah, berbicara terakhirnya lembut. Ya alhamdulillah mereka mungkin mau menerima ajakan saya untuk bertobat, untuk insaf, untuk tidak mengganggu lagi. Karena memang kalau memang ada jalan yang baik, kenapa mesti harus pakai jalan yang jahat kan gitu, dengan cara kekerasan. Jadi alhamdulillah mereka juga sudah menuruti dan bertobat serta masuk Islam, dan alhamdulillah saya merasakan secara pribadi insya Allah ini nggak ada gangguan lagi, dan ini udah steril. Dan biasanya bangsa jin yang galak-galak itu kalau sudah mereka mengaku tidak mau mengganggu dan bertobat, biasanya yang sudah pengalaman saya itu bisa dipegang sih. Tapi tetap saya kontrol, tetap saya monitor, tetap saya sorot ini dari kejauhan. Jadi insya Allah Allah melindungi kita karena kita adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi walaupun demikian kita harus saling menghormati, baik dengan sesama bangsa kita maupun sesama bangsa yang di luar alam kita, yaitu alam jin. Tetap kita harus saling menghormati. Jadi perlunya ya belajarlah, kajilah, ada alam lain di luar alam kehidupan kita. Makanya itu kita harus bisa menghargai. Dan tadi Panglima juga sudah memberikan amalan doa sebagai perisai untuk keluarga Mas Sarul dan Mbak Riri ya. Itu untuk perisai supaya tidak diganggu lagi insya Allah. Ya Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.